Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner produknya dari HP, serinya 8300, orderannya di Tokopedia ya buat Papel. Saya akan tes dulu unitnya sebelum saya kirim untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal. Dan di sini saya akan tes di bagian klise terlebih dahulu. Pastikan kalau misalkan sudah dicolokin, cek di sininya lagi processing, tunggu sampai ready ya. Kalau sudah ready, kita siapkan dulu. Ini saya punya holder beberapa ukuran ya. Dan ini nanti saya kasih semua. Untuk scan klise, karena saya udah nanggung tadi habis scan klise, cobain ya. Ini posisinya tertutup seperti ini. Nah, nanti dia tertutup seperti ini. Ini tinggal ditekan saja seperti itu. Nah, ditekan seperti ini ya. Ditekan aja, tuh ada klik-klik, kalau udah bunyi berarti dia udah ngunci. Bukanya kita tinggal buka aja seperti ini. Kita bantu aja pakai tangan. Nah, seperti ini. Sudah terbuka. Ini kalau misalkan kita mau scan klise ya. Kalau misalkan scan dokumen ini wajib dipasang ya. Oke, saya lanjutkan. Di sini saya sudah siapkan size-nya 35 mili ya. Ini ada beberapa ukuran tuh. Ada beberapa ukuran, tapi saya akan tes di ukuran 35 mili karena saya punyanya di 35 mili ya. Ini klisenya saya taruh sini. Di sini hanya beberapa frame saja. Nanti saya akan ambil salah satunya ya, salah satu frame. Nah, seperti ini. Saya taruh di sini. Penempatannya di sudut kiri atas ya. Di sini ada tanda kertas, jadi ada tanda putih juga di sini. Ya, jadi posisikan di sini. Kalau sudah kita tutup, kita akan masuk di aplikasinya ya. Aplikasi yang saya gunakan harusnya pakai HP, cuma saya bentrok ya kebanyakan aplikasi. Karena ada beberapa HP aja, ada beberapa seri ya yang saya punya. Jadi softwarenya bentrok, saya pakai aplikasi universal yaitu VoiceScan. Pastikan Anda sudah menginstalnya terlebih dahulu ya. Kita masuk di input seperti ini. Serinya 8300, di sini sudah terbaca ya. Untuk masuk di mode klise ini kita ubah dulu ya. Tadinya misalkan ini dokumen flatbed ya. Kalau misalkan klise kita ubah ke transparansi ya. Seperti itu. Kita ubah ke transparansi. Dan dia untuk lampunya sudah menyala ya. Sudah ready. Nah, di sini saya pakai medianya color negatif ya. Jangan pakai yang slide karena ini saya pakainya 35 mili ya. Pakainya color negatif kalau Anda mau menghasilkan color ya. Color pakainya color negatif. Kalau mau hitam putih pakai yang hitam putih atau mikrofilm juga ada ya. Ada mikrofilm, ada slide. Dan saya pakai color negatif ya. Untuk warna saya pakai 24 bit, maksimum sampai di 64 ya. Saya pakai 24 aja. DPI scan resolusi di sini maksimum sampai 2400 ya. Saya pakai di 600 saja. Ini hanya sekedar buat tes saja ya. Buat tes untuk memastikan bahwa unit ini bisa scan klise. Nanti kita lihat untuk hasilnya. Oke, ini aja untuk settingan dari scannernya. Di sini ada cropping, filter, color. Ini saya default ya. Saya nggak setting. Langsung aja di output. Kalau misalkan Anda tahu atau paham, silahkan di explore ya. Outputnya di sini saya taruhnya di picture. Ini terserah Anda mau ditaruh di mana ya. Mau di picture atau mau di desktop juga boleh ya. Misalkan di desktop seperti ini. Boleh ya, ini di desktop. Terus di sini, nah di sini kan formatnya karena saya mau scan klise, kita ubah dulu. Di sini saya pakai JPEG. Oh, mana JPEG sebentar. Ini multiple page-nya kita lepas dulu. Transparansi, sebentar inputnya takutnya ada yang berbeda ya. Karena barusan saya ubah di sini multiple page. Oke, aman. Ini cropping, filter, colornya default. Outputnya saya taruh di desktop dan kita pilih di sini JPEG ya. JPEG, baru kita kasih nama Papel ya. Papel, sebentar. Papel. Oke, saya akan coba preview.
Dan nanti saya akan ambil satu frame saja, saya nggak ambil banyak-banyak. Ya, saya akan ambil satu frame saja. Kita kasih preview dulu. Habis preview nanti saya akan ambil satu frame. Ya, saya akan ambil nanti satu frame. Saya preview dulu. Kita tunggu sampai previewnya berjalan. Ini ketutup, saya geser dulu. Nah, ini seperti ini ya. Ini tampilan previewnya. Di sini yang lebih close up, ini sama ini ya, dua ya. Saya akan coba ambil yang ini aja, atau yang ini juga boleh ya. Caranya kita klik di sudutnya, kita tarik, cropping, kita lepas. Nah, seperti ini ya. Oke, tapi ini gelap juga ya. Kita coba klik scan. Kita tunggu proses scanningnya. Dan di sini jepretan awal sangat ngaruh ya. Misalkan yang pertama itu ngambil resolusinya berapa gitu ya. Terus pencahayaannya gimana gitu ya. Ini tergantung juga. Nah, ini hasil scan-nya. Lanjut kita klik save. Di sini saya sudah namanya mungkin sama. Jadi saya akan coba klik no. Saya akan ubah. Nah, di sini kan papel sama ya. Jadi saya papel 1 aja. Papel 1. Ini biar beda sama yang pertama, karena yang pertama saya kasih nama papel juga. Ini saya perbesar. Ini dia untuk hasil scan-nya. Saya gunakan di angka 600 dpi ya. Coba kita review lagi. Saya ambil yang gelap ya. Ini harusnya diubah dulu, nanti aja lah. Bentar, ini saya akan coba ambil yang gelap ya, yang tadi ya. Seperti apa kalau misalkan ngambilnya yang gelap? Apa lebih natural? Oke, ini saya ambil croppingnya. Dia langsung auto bright. Saya klik scan. Ini agak gelap dia, pencahayaannya beda ya. Kalau yang sebelah sini dia di siang hari, mungkin sini di lokasinya tertutup, di ruangan tertutup gitu ya. Ini kan terbuka ya, di luar ruangan. Oke, kita lihat untuk hasil scan-nya. Saya klik no, kayak namanya sama ya. Di sini saya kasih 2 gitu ya, buat bedain. Dan ini dia untuk hasil scan-nya. Ini ada perbedaan ya. Ini lebih natural yang ini ya, karena ini di ruangan tertutup. Nah, seperti ini untuk hasil scan-nya. Alhamdulillah bagus ya, normal. Ya, jadi di sini tadi saya scan 2 ya. 2 klise. Lanjut kita akan scan dokumen ya. Kita lari ke input di sini. Transparansi kita ubah ke flat bed. Color foto Anda bisa ubah juga nih, misalkan pakai line art gitu, nanti kita akan lihat ya. Terus di sini DPI-nya di 300 maksimum sampai 2400 di aplikasi ini. Media size-nya di sini saya kasih maksimum aja, nanti saya akan cropping ya. Terus di sini untuk cropping, filter, color ini default, di output-nya kasih nama papel juga. Ya. Nanti kalau misalkan berbeda nanti saya ubah, kalau sama nanti saya ubah lagi ya. Oke, kita siapkan dulu ya untuk dokumennya. Kita siapkan dulu untuk dokumennya. Nah, ini klise yang tadi saya ambil dulu. Klise yang tadi saya ambil dulu seperti ini. Untuk holdernya nanti saya akan masukin. Letaknya ada di bawah, ada tempat khusus ya. Ini ada tempat khusus. Nah, di sini di bawah.
Ini tempat khusus buat klise ya. Nah, ini khusus tempat klise. Dan ini dokumen yang mau saya scan. Ini ukurannya folio ya. Ini ukurannya folio. Kalau mau scan dokumen, kita wajib tutup terlebih dahulu ya. Kita wajib tutup terlebih dahulu di area sini. Nah, ini ditutup dulu. Kita klik. Ini sampai kita klik bunyi kayak gini ya. Intinya kalau misalkan klik itu dia ngunci ya. Ini dokumennya size-nya folio. Sengaja karena saya unitnya ini folio. Dan ini sudah saya kasih nama A4 di sininya ya. Untuk bedain bahwa unit ini bisa scan folio. Ini mentoknya sampai ujung. Kadang suka ada yang nanya itu dokumennya kepotong atau tidak gitu kan. Nah, seperti itu. Kita tutup. Kita masuk di aplikasinya. Kita akan coba preview ya. Karena tadi saya sudah taruh untuk settingannya. Nah, dengan seperti ini saya tadi sudah coba jadi auto cropping. Kita klik scan. Kita tunggu sampai proses scan-nya selesai. Dan ini dia untuk hasil scan-nya. Kita turunin. Nah, seperti ini ya. Ini untuk tulisannya coba saya besarkan. Ini untuk tulisannya seperti ini. Dan kita lihat untuk ini A4 dan ini folionya di bawah sini. Saya sengaja kasih lihat untuk ukurannya ya. Terus di sini juga saya kasih lihat untuk mastiin bahwa ini A4 dan ini folio ya. Nah, seperti ini. Tuh. Ini folio lebih panjang daripada A4 ya. Di sini saya sudah kasih tanda A4. Jadi untuk folio aman ya, tidak terpotong. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Dan kelengkapan dari unit ini nanti saya kasih kabel power, terus juga kabel data. Driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode seperti ini. Ini barcode-nya. Nanti ada ketentuannya di bawah. Dan nanti saya sudah siapkan juga nomor kontak yang bisa dihubungi ya. Jam operasional kami jam 9 sampai jam 5 sore. Oke. Ada juga nomor serial nomor ya, CN-nya ya. Kalau di SP CN dia. Ini dia CN-nya untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim. Ya, sekian terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum.